permohonan dari Ibu Menteri dan Pak Kepala BKN bahwa kami akan mengakomodir permohonan Bapak Ibu untuk melakukan penyesuaian detail kebutuhan P3K paruh waktu. Itu ya. Nah, untuk mempercepat proses Bapak Ibu, mempercepat proses karena waktu kita semakin sempit, jumlah pengisian DRH sudah disampaikan ya, batasnya sampai dengan tanggal 22. Oleh sebab itu kami mengembangkan sistem Bapak Ibu admin bisa menginput surat. Jadi nanti menginput surat, syaratnya Bapak Ibu sudah melakukan klik final pengumuman P3K paruh waktu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah melakukan klik final pengumuman paruh waktu. Tandanya apa? Saat ini para calon peserta P3K paruh waktu itu sudah dapat mengisi DRH. Ya, kalau sudah mengisi DRH berarti Bapak Ibu sudah klik final. Nah, ini terjadi kenapa permasalahannya? Karena banyak instansi ternyata pada saat mengusulkan P3K paruh waktu non ASN ini pendidikannya dipilih S1. Akhirnya jabatannya penata layanan operasional. Tapi sebenarnya yang bersangkutan hanya punya ijazah SMA. Nah, ini agak repot. Kalau yang diusulkan yang bersangkutan ini ijazahnya S1 tapi kita usulkan SMA, itu aman. Karena normalnya S1 punya ijazah SMA, tapi kalau SMA punya ijazah S1 kalau kuliah. Itu ya. Jadi ini permasalahannya, kita clear ya Bapak Ibu ya. Ini kesalahan bersama. Ya, jadi Bapak Ibu juga sadar juga ini kesalahan bersama, tapi kita cari solusi. Kita cari solusi agar clear bisa selesai penataannya. Nah, ada juga yang kejadian di instansi daerah, seorang guru ternyata menjadi teknis. Ya, kami mekanismenya nanti Bapak Ibu bisa merubah jenis jabatan. Jenis jabatan itu ada teknis, nakes, guru. Teknis, nakes, guru. Kalau ada yang ketukar bisa diubah, diusulkan ubahnya teknis, nakes, guru. Misalnya dari teknis mau dirubah ke guru silakan, tapi dengan syarat kalau mau dirubah ke guru, NIK yang bersangkutan harus valid di Dapodik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau tidak valid, silakan kontak ke Dinas Pendidikan agar data Dapodiknya disesuaikan. Clear ya, Bapak Ibu ya? Paham ya? Jadi kalau mau ASN-nya diusulkan menjadi guru, cek data Dapodiknya. Kalau Dapodiknya nggak sesuai, silakan sesuaikan di sistemnya GTK Kemendikdasmen. Di data Dapodik. Selanjutnya kalau nakes, kalau mau dirubah ke nakes, itu hanya pendidikannya harus eligible dengan jabatan fungsional nakes. Misalnya S1 manajemen, itu nggak bisa jadi dokter, ya, nggak bisa diusul jadi dokter. Nah, terus kami pesan juga, ini ada pesan dari pimpinan BKN bahwa untuk nakes, karena persetujuan Ibu Menteri Pan RB semuanya ke Dinas Kesehatan, nanti penyesuaiannya pada saat kita usul NI P3K paruh waktu. Jadi kalau mau dikembalikan ke misalnya ke RSUD, pindah ke RSUD, nanti pada saat usul NI P3K paruh waktu bisa dipindahkan, disesuaikan dengan unit kerjanya. Misal Bapak Ibu mau taruh di puskesmas silakan, mau taruh di RSUD silakan. Jadi untuk nakes bisa seperti itu ya. Kalau guru, untuk guru sama seperti P3K tahap 1 maupun tahap 2. Jadi kalau guru, Bapak Ibu mapping di RTG dulu ya. Jadi minta Dinas Pendidikan untuk melakukan mapping di RTG, ruang talenta guru. Sistemnya punya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi harapan kami hari ini ada 14 meja, 13 meja dengan PIC Pan RB, 1 meja dengan BKN. Nanti tim kami ada di belakang ya, di meja panjang di belakang. Nanti Bapak Ibu silakan antri di sana ya. Harapan kami pertanyaan-pertanyaan tadi tidak muncul di meja karena waktu kita mepet ya, Bapak Ibu. Itu. Dan kalau mau pergantian admin SSC ASN silakan bersurat, nanti kita approve dan setujui ya. Jadi kita cepat. Terus untuk Bapak Ibu yang masih mengajukan DRH, perpanjangan DRH atau usul penetapan NI P3K, kami tunggu hari ini. Batas usulnya sampai dengan besok. Untuk P3K tahap 2. Ya, P3K tahap 2 sudah kami tutup. Jadi kalau mau perpanjang hari ini terakhir diusulkan, kami setujukan sampai besok tanggal 20.
Clear ya Bapak Ibu ya? Oke. Dan selanjutnya Bapak Ibu, menu input surat ini seperti biasa. Jadi kalau admin biasanya udah paham ya menu input surat. Menu input surat ada di P3K paruh waktu, nanti di SSCSN admin Bapak Ibu input, syaratnya harus melengkapi surat permohonan kepada Kepala BKN selaku Ketua Panselnas. Selanjutnya dengan melampirkan SPTJM. Jadi cukup dua ya, surat permohonan dan SPTJM. Itu untuk perubahan. Perubahan itu Bapak Ibu tidak menambah kebutuhan atau mengganti nama, itu tidak bisa. Hanya merubah atau melakukan penyesuaian jabatan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, nama jabatan, dan unit penempatan. Ya, jadi hanya itu, tidak bisa mengganti orang. Ya, yang kami fasilitasi hanya itu untuk di sistem. Lebihnya nanti dikonsultasikan dengan PIC dari Kementerian Pan-RB ya, Bapak Ibu. Karena secara sistem seperti itu. Oke Mas Denny, boleh Mas? Nah ini Bapak Ibu, sistemnya sudah ada di akun masing-masing Bapak Ibu. Semalam kami sudah rilis juga manual booknya, buku panduannya sudah kami rilis melalui kantor regional kami semua dan PIC kami semua sudah kami rilis Bapak Ibu buku panduannya. Di situ sudah detail sekali. Jadi Bapak Ibu silakan ke menu input surat. Ke menu input surat nanti ada topiknya penyesuaian alokasi kebutuhan P3K paruh waktu. Ya, penyesuaian alokasi kebutuhan P3K paruh waktu. Setelah itu Bapak Ibu, ya ini topiknya permohonan perubahan detail alokasi P3K paruh waktu. Nah nanti Bapak Ibu pilih itu, terus masukkan juga ringkasannya. Selanjutnya Bapak Ibu masukkan nomor suratnya Bapak Ibu akan input, nomor suratnya. Selanjutnya perihal suratnya dan tanggal suratnya. Tanggal surat itu Bapak Ibu yang tertera pada surat permohonan Bapak Ibu. Jadi di fisik suratnya itu tanggal berapa itu yang Bapak Ibu masukkan. Jadi Bapak Ibu mohon ini biar kita sama-sama enak ya, jangan di backdate ya, karena nanti banyak yang laporan kami terima di backdate, tapi kan sistem itu mencatat jam dan menitnya kapan dikirim ke BKN ya. Ada dikirimnya hari ini tertulisnya tanggal 28 Agustus ya, jadi jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk SPTJM perlu diingat Bapak Ibu, kami meminta yang terbaru SPTJM yang menampilkan nama-nama dari yang diusulkan perubahan. Jadi jangan SPTJM pada saat usul paruh waktu ya, SPTJM yang terbaru. Oke, kalau sudah nanti Bapak Ibu klik menu input. Di sini sebelah kiri ada aksi, terus ada input. Nah, kita menginput nama-nama atau input data dari peserta P3K paruh waktu yang akan kita usulkan berubah. Nah, ini kita input, terus masukkan NIK-nya. NIK-nya klik cari. Nah, maka akan muncul nama yang bersangkutan, jabatan yang sebelumnya diusulkan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Nah, selanjutnya kalau kita ingin merubah yang bersangkutan, silakan klik di bawahnya. Jenis pengadaannya dirubah. Apa kita mau merubah yang bersangkutan dari teknis menjadi guru atau menjadi nakes, itu silakan. Kalau misalnya kita contoh ke teknis. Nah, selanjutnya pendidikannya kita pilih. Nah, tadinya ini dia D3 semua jurusan. Misalnya kita mau rubah, ternyata dia nggak punya ijazah D3, hanya SMA, maka kita rubah ke SMA, kita pilih SLTA garing SMA sederajat. Selanjutnya otomatis jabatannya akan terkunci ke operator layanan operasional. Jadi ya klik, oke. Nah, selanjutnya dan terakhir, kalau kita mau melakukan perubahan penempatan, Bapak Ibu pilih UNOR yang akan dipilih untuk penempatannya. Perlu diingat Bapak Ibu, untuk UNOR-nya lokasi formasinya nanti hanya bisa dipilih lokasi yang sebelumnya Bapak Ibu sudah usulkan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah usulkan pada saat paruh waktu seluruhan. Misalnya tadinya harusnya di dinas kesehatan, tapi dinas ketahanan pangan, tapi Bapak Ibu pilihnya ke dinas pendudukan. Nah ini kan salah. Tapi dinas pangan udah ada, udah pernah diusulkan, maka Bapak Ibu tinggal pilih dinas ketahanan pangan. Seperti itu ya. Jadi bukan UNOR yang sama sekali baru dalam artian pada saat kita usul ke Pan RB tidak ada, tapi
Tapi kalau misalnya ada kejadian, misalnya, oh kemarin kami lupa untuk di sekretariat dewan lupa diusulkan. Nah nanti Bapak Ibu, kalau kejadian seperti itu bisa menghubungi PIC kami nanti di meja belakang ya. Jadi di meja belakang pihak DCBKN nanti silakan disampaikan seperti itu. Nanti kami minta kelengkapan dokumennya. Karena itu treatmentnya khusus. Tapi kalau bisa Bapak Ibu jangan sampai kejadian seperti itu ya. Ya kalau bisa, kalau geser-geser beda seksi sebentar, sisi sebelah itu nggak masalah. Oke? Kalau udah langsung kita klik submit Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau tempat penempatannya sama, ya udah tinggal di copy aja, kemudian copy deh. Ya, ini Bapak Ibu tinggal copy, paste aja di bawah. Nah, sistem akan auto search ya, auto complete. Jadi auto complete. Ya, jadi untuk D3 untuk perawat atau nakes, Bapak Ibu sesuaikan jabatannya. Ya, tolong sesuaikan jabatannya dengan pendidikan. Kalau pendidikannya tidak sesuai SE Dirjen Nakes, maka tidak bisa diusulkan menjadi tenaga kesehatan. Nah, terus kami mengulang lagi, untuk nakes penempatannya nanti semuanya di dinas kesehatan, kecuali instansi pusat ya. Teman-teman instansi pusat ini boleh langsung penetapannya ke paskesnya masing-masing. Nanti kita punya PR besar juga nih ya bagi teman-teman pemerintah daerah, karena kan teman-teman yang diangkat saat ini juga dengan berbagai latar belakang. Nah, sementara tuntutan kompetensi dan kompetisi saat ini juga sudah jauh lebih besar. Jadi harapan kami nanti pun teman-teman yang P3K itu termasuk P3K paruh waktu diberikan kesempatan untuk tadi diberikan peningkatan kompetensinya ya dengan berbagai cara ya. Tapi tidak harus menghabiskan waktu mereka untuk mengembangkan kompetensinya, tapi diberikan ruang Bapak Ibu teman-teman sekalian misalnya melalui forum diskusi ya, FGD dan sebagainya ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa penjelasan ya, semacam pengembangan kompetensi internal. Nah itu mungkin juga perlu dilakukan oleh teman-teman sekalian. Saya melihat ya banyak teman-teman para PPK juga punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tenaga honorer atau tenaga ASN ini. Tapi di sisi lain ada keterbatasan tadi ya, keterbatasan khususnya penganggaran, akhirnya yang berdampak pada usulan formasi yang kami sampaikan. Sehingga nanti dengan paruh waktu ini setidaknya Bapak Ibu di pemerintah daerah nanti secara bertahap gitu ya bisa mengangkat sambil menunggu tadi ketersediaan anggarannya, termasuk ya ketersediaan anggaran ketika maksud kami itu ketika mereka akan diangkat menjadi P3K atau P3K yang penuh waktu.